Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang AKM, bagian yang kedua mengenai AKM soal numerasi. Contoh untuk soal numerasi, saya ambilkan contohnya berikut adalah waktu dekomposisi. AKM soal numerasi, waktu dekomposisi, setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Kita lihat tabel waktu dekomposisi sampah organik yang pertama atau yang di kolom sebelah kiri itu adalah material organik, kemudian di sebelah kanannya itu adalah waktu dekomposisi. Sekarang kita tulis saja atau kita catat, atau kalau nggak mau catat ya kita ingat-ingat saja. Untuk kulit pisang membutuhkan waktu dekomposisi 6 minggu. Kemudian kulit jeruk membutuhkan waktu dekomposisi selama 5 bulan. Kemudian kantong kertas membutuhkan waktu dekomposisi selama 8 minggu. Sisa apel selama 2 bulan. Dan kertas tisu membutuhkan waktu dekomposisi selama 5 minggu. Berikut bagian yang kedua adalah diagram waktu dekomposisi untuk sampah anorganik. Kita lihat nih, yang sebelah kiri ini atau suku yang vertikal ini dalam satuan tahun ya. Sekarang kita lihat plastik membutuhkan waktu dekomposisi selama 400 tahun. Lama sekali ya. Kemudian baja 100 tahun, kaleng aluminium selama 200 tahun, dan kulit sintetis selama 500 tahun. Jadi perbandingannya sangat jauh ya antara sampah organik dengan sampah anorganik. Kemudian saya lanjutkan. Soalnya, klik pada satu pilihan jawabannya. Kalau ada soal yang begini, maka kita diminta hanya untuk memilih satu pilihan jawaban saja. Sekarang kita lihat. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Yang pertama, perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Yang kedua, perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Yang ketiga, perhatikan tinggi diagram batang setiap jenis material sampah. Yang keempat, perhatikan titik nol dari sumbu diagram. Jadi, pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Ya, saya ulangi lagi untuk soalnya biar lebih jelas ya. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Jadi yang dimaksud dengan tabel dan diagram di samping itu yang di atas ya, yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Yang A, perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Yang B, perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Yang ketiga, perhatikan tinggi diagram batang setiap jenis material sampah. Dan yang keempat, perhatikan titik nol dari sumbu diagram. Jadi, untuk menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B, maka pernyataan itu salah. Karena dekomposisi pada diagram A tidak sama dengan
dekomposisi pada diagram B atau pada tabel A tidak sama dengan dekomposisi pada diagram D. Kenapa? Yang jadi masalahnya adalah pada sampah organik, satuan waktu terurai itu hanya membutuhkan paling lama dalam satuan bulan. Sementara untuk sampah anorganik, satuan waktu untuk dekomposisinya itu adalah tahun. Ya. Jadi, koreksi yang benar dari guru tersebut adalah jawaban yang kedua. Ya. Jadi, jawaban yang kedua yang benar dari guru tersebut adalah perhatikan satuan unit waktu dekomposisinya. Ya. Jadi yang diperhatikan adalah satuan unit waktu dekomposisi. Karena di sini yang dinyatakan adalah selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Maka yang perlu kita perhatikan adalah satuan unit waktu dekomposisi. Ya, jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan yang kedua dari guru tersebut. Selanjutnya, perhatikan pernyataan yang berikut ini. Ini disajikan diagram ya, disajikan diagram. Saya coba perbesar. Oke, saya coba perbesar. Kita lihat. Oke. Kita lihat untuk yang pertama, kulit jeruk di sini. Kulit jeruk membutuhkan waktu dekomposisi selama 5 bulan. Oke. Kulit jeruk membutuhkan waktu dekomposisi selama 5 bulan. Maka jawabannya benar ya. Sesuai dengan tabel yang di atas, maka kulit jeruk membutuhkan waktu dekomposisi 5 bulan. Kemudian kantong kertas membutuhkan waktu dekomposisi selama 8 bulan. Sedangkan pada tabel kantong kertas terurai dalam waktu 8 minggu. Sementara di sini tertulis satuannya bulan. Maka kantong kertas ini tidak sesuai karena di sini harusnya satuan bukan bulan untuk kantong kertas tapi dalam satuan minggu. Maka pernyataan untuk yang pertama ini adalah salah. Ini kita klik salah untuk diagram yang pertama. Kemudian diagram yang kedua kita lihat kulit pisang terurai atau waktu dekomposisinya selama 8 minggu, maka pernyataan ini adalah benar sesuai dengan tabel. Kantong kertas 8 minggu adalah juga benar. Kemudian kertas tisu selama 5 minggu juga benar. Kemudian sisa apel selama 8 minggu. Nah, sekarang kita lihat sisa apel ini 8 minggu. Sementara di tabel sisa apel terurai selama 2 bulan. Pernyataan ini benar atau salah? 8 minggu ini termasuk 2 bulan atau bukan? Atau 8 minggu ini sama dengan 2 bulan atau bukan? Iya, jawabannya 8 minggu adalah 2 bulan. Maka untuk pernyataan yang kedua atau diagram yang kedua ini juga bisa kita isi. Ini adalah benar ya. Maka pernyataan yang kedua ini berdasarkan tabel, maka ini benar. Tadi pernyataan yang pertama kita isi salah, maka pernyataan yang kedua ini kita klik di bagian benar adalah benar. Kemudian yang ketiga, kulit pisang ini satuannya bulan ya. Sumbu yang vertikal ini atau sumbu Y ini dalam satuan bulan kan. Kita lihat kulit pisang terurai dalam waktu 1,5 bulan. Sementara di tabel adalah 6 minggu. Oke. 1,5 bulan itu sama dengan 6 minggu ya. Ekuivalen dengan 6 minggu. Maka kulit pisang ini benar terurai dalam waktu 1,5 bulan. Kemudian kantong kertas selama 2 bulan atau 8 minggu. Tadi juga benar. Kemudian kertas tisu selama 5 minggu. 5 minggu ini kalau kita buat dalam bulan, ini adalah 1,25 bulan. Ini juga benar. Kemudian sisa apel selama 2 bulan. Ini juga 2 bulan. Maka ini benar. Kita isi benar untuk diagram yang ketiga.
Selanjutnya untuk diagram yang keempat kita lihat. Iya, selanjutnya untuk yang keempat, kulit pisang selama 6 minggu, ini satuannya minggu. Kulit pisang 6 minggu benar. Kemudian kantong kertas selama 8 minggu, ini juga benar. Kemudian kertas tisu selama 5 minggu, kertas tisu 5 minggu ini juga benar. Kemudian sisa apel selama 2 minggu. Nah, untuk yang sisa apel tadi terurai selama 2 bulan. Karena ini satuannya minggu, sementara sisa apel terurai selama 2 bulan, maka diagram yang keempat itu salah. Jadi kita klik salah untuk diagram yang keempat. Oke, selanjutnya kita lihat yang keempat. Setelah yang keempat maksudnya sambil menunggu. Oke, kalau selanjutnya klik pada satu pilihan jawaban. Sampah anorganik lebih lama terurai dibanding dengan sampah organik. Waktu yang dibutuhkan sekali pakai lebih lama dari plastik. Sorry, saya kecilkan. Saya kecilkan ya. Waktu dikomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dikomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Sekarang kita lihat untuk waktu dikomposisi plastik, ya, plastik itu terurai selama 400 tahun. Oke. Kemudian kulit sintetis selama 500 tahun. Oke, berdasarkan diagram ya, kita lihat. Popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dikomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Kalau kita lihat, plastik itu terurai selama 400 tahun, sementara kulit sintetis selama 500 tahun. Berarti popok sekali pakai ini di antara 400 sampai 500 tahun ya. Jadi tidak mungkin kurang dari 400 tahun dan tidak lebih dari 500 tahun. Sehingga jawaban yang mungkin atau jawaban yang mungkin benar atau jawaban yang benar atau jawaban yang terletak di antara 400 sampai dengan 500 tahun, maka jawabannya adalah yang keempat, yaitu 475 tahun. Kenapa enggak yang A, yang B, yang C, atau yang B? Tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk plastik itu 400 tahun dan kulit sintetis itu 500 tahun. Ya, sementara popok sekali pakai itu di antara plastik dan kulit sintetis. Jadi antara 400 sampai dengan 500 tahun, maka pernyataan yang benar adalah pernyataan yang keempat, yaitu 475 tahun. Oke, selanjutnya yang terakhir, pilih setuju atau tidak setuju dan ketikkan penjelasanmu. Seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan organik menjadi sebuah diagram. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Jelaskan. Oke. Jawabannya, ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Jelaskan. Jawabannya setuju ya.
Jadi kenapa tidak disarankan atau tidak menggabungkan waktu dekomposisi sampah organik dan organik? Ya, disarankan untuk tidak menggabungkan waktu dekomposisi sampah organik dan organik. Penjelasannya adalah karena satuan waktu terurainya antara sampah organik dan anorganik itu sangat jauh. Ya, selisihnya sangat jauh atau perbandingannya sangat jauh ya. Jadi waktu dekomposisi sampah organik dan organik itu sangat jauh perbandingannya, sehingga kita tidak bisa menggabungkan dalam satu diagram. Kalau misalnya kita paksakan dalam satu diagram, satuan waktunya mau tahun atau mau minggu. Jika dalam satuan tahun, maka yang dalam satuan minggu itu akan sangat kecil sekali, bahkan tidak terbaca, karena ternyata sampah anorganik dekomposisinya membutuhkan waktu ratusan tahun dibandingkan dengan sampah organik yang hanya membutuhkan waktu satuan minggu. Jadi jawabannya adalah setuju, dan penjelasannya adalah karena waktu dekomposisi antara sampah organik dan anorganik perbandingannya sangat jauh. Itu tadi ya, jadi penjelasannya jadi cukup jelas ya untuk kalian semua. Jadi mudah-mudahan video kali ini kalian bisa paham. Untuk yang belum paham mungkin bisa diulang lagi videonya dari yang pertama, sehingga kalian mungkin bisa lebih paham lagi. Kalau misalnya masih belum paham juga, maka kalian bisa cari tutorial untuk mengerjakan soal numerasi di kanal yang lain, atau mungkin kalian mencari di browser atau googling, atau mencari tempat-tempat yang mungkin banyak sekali penjelasan mengenai AKN, baik itu soal literasi maupun soal numerasi. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat.